tradingnya betul-betul menjadi tambahan omset atau tambahan penghasilan, bukan sekedar main, bukan sekedar hanya coba-coba, tapi betul-betul menjadi mengcover kebutuhan kita. Apakah bisa? Sangat-sangat bisa. Oke, ada lagi. Oke, ada pertanyaan. Posisi awal sell untuk stop loss pasang buy stop order 1,5 kali dari lot sell-nya. Gimana misal posisi awal sell dan untuk stop loss pasang buy stop order boleh? Boleh saja, Pak. Jaraknya bagaimana cara mengatur? Lihat kondisi saja. Lihat kondisi untuk antisipasi. Boleh kasih jarak 500, 700, kondisional, melihat kondisinya, tidak masalah. Itu biasanya ketika nanti kita antisipasi ketika market berbalik dengan cepat. Tapi ketika sell ini sudah kita menghasilkan profit selesai, maka sell stop, maka yang buy stopnya segera dihapus, jangan dibiarkan. Boleh. Ini saya juga sering pakai begitu, pakai buy stop, sell stop untuk melindungi. Jadi misalkan saya buy, di bawahnya ya kita kasih sell stop. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat begini, contoh ya. Oke, sekarang yang paling pokok menjadi pemikiran kita adalah buyer. Fokus di buyer kalau kondisi begini. Jangan di seller, jangan tiba-tiba kita masuk seller. Kenapa? Karena sudah di area tadi yang namanya ini area support tidak ditembus, sudah mulai berbalik. Jadi arahnya berganti, tren minornya naik. Nah, nanti kalau misalkan kita entry buy boleh begini. Nah, pas ada koreksi begini boleh kita entry buy-nya di sini. Ya, entry buy tidak melawan tren, tetapi harganya lebih murah, lebih di bawah. Itu akan jauh lebih mempermudah kita keluar dari market dengan cepat. Ya, berbeda ketika di ujung tadi kita buy di sana ternyata turun. Nah, kan eman-eman. Kemudian misalkan ketika kita buy di sini, ya contoh misalkan kita buy, kemudian antisipasinya bagaimana? Kalau misalkan tadi pakai sell stop boleh, buy di sini, sell stopnya boleh ditaruh di sini, yang ini, nah di sini boleh. Namanya sell stop ini untuk perlindungan. Ya, sell stopnya misalkan 1,5, tadi di atas 0,5, 1,0 misalkan ya. Ini saya contohkan. Nah, jaraknya berapa? Kalau kita ukur dari posisi ini 300 sekian ya. Boleh begini. Atau misalkan kita tidak pakai pun tidak masalah. Kita lihat misalkan dia turun, ya biarkan turun dulu, tidak masalah. Jangan terburu-buru. Di mana kita ambil batasan? Batasannya nanti di area di sini adalah batasan. Ini banyak ditolak di sini, maka ini kita bisa jadikan sebagai batasan kita nanti untuk toleransi maksimum kita di sini. Artinya ketika di area ini harus kita betul-betul harus melihat, dievaluasi lagi jam berapa, marketnya bagaimana, itu tekanannya seperti apa, kita perhatikan. Kalau kuat turun ke bawah terus di area di sini dia ditolak lagi, kuat ditarik ke atas ya, didorong terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan, turun 2 naiknya 1, turun 3 naiknya 2, atau sebaliknya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat bodinya, ukuran bodinya makin kecil atau makin besar. Ini untuk menentukan apakah nanti dia akan lanjut turun atau sebaliknya. Sambil menunggu waktu, dia sudah mendekati area ganti candle, atau mendekati ganti candle itu bagaimana posisinya kita lihat. Kalau cuma merah tebel tapi terus masih jauh begini, jangan bentar-bentar cut loss, nanti habisnya bukan karena ya kita keliru, tapi habisnya karena kita cut loss karena kecemasan yang tinggi tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini yang perlu saya sampaikan, perbanyak latihan. Di demo dulu tidak masalah. Ya, usahakan kalau misalkan kita menggunakan uang nanti di real, kuatnya misalkan 5.000 misalkan, 5.000 dolar. Maka di demo itu anggap saja uang kita sama.
Jadi kita gunakan juga modal yang sama. Jangan modal 30.000, modal 10.000, sementara real account kita pakai 1.000. Aduh, terus yang kita lakukan selama ini untuk apa? Kita melakukan latihan baik lot, baik averaging, baik recovery yang lain, itu semata-mata juga untuk mengukir, semata-mata untuk mencetak pemikiran kita, sekalian bawah sadar kita biar terbentuk di sana, sehingga menjadi refleks terbiasa. Semua tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaannya 0,1, 0,1, 0,2, 0,2. Jangan gonta-ganti. Kita tidak pernah pakai lot 1 misalkan, di latihan tidak pernah pakai lot 1. Tiba-tiba ketika real pakai lot yang tidak pernah dipakai. Yang terjadi apa? Tidak ada penguasaan di sana, ya. Seperti itu mungkin nanti bisa dipraktekkan ya. Misal kita melihat ada time frame D1 kondisinya berada pada area resisten dan sudah terbentuk pin bar reversal. Oke. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi seperti itu kebiasaan market akan mempengaruhi pergerakan bearish pada time frame di bawahnya dalam hal ini misalkan di time frame H1. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat di time frame D1 ada pin bar, maka secara umum ya market dia akan berbalik memang. Tetapi kita harus melihat secara menyeluruh. Pin bar itu berada di mana? Di tengah atau di area resisten. Tadi kalau area resisten disebutkan tadi berarti peluang untuk turun banyak. Nah, sekarang hubungannya di H1 bagaimana? Di H1 pun tidak bisa serta-merta kita entry sell misalkan. Kenapa? Karena untuk H1 trigger yang kita gunakan adalah candlestick. Di sana akan terbentuk candlesticknya seperti apa. Contoh saya contohkan yang gampang dan nanti bisa dilihat di D1 dulu. Oke, D1 ada doji. Nah ini D1 ada doji. Saya kasih tanda ini. Ini tanggal berapa ini? Oke, saya kasih tanda dulu. Ini harinya tanggal 17 ya. Ya, oke, tanggal berapa ini? 17 Agustus. Tanggal 20. Oke, kita tanggal 1 September. Oke, 1 September kita H1 ya. Jadi kita lihat dulu di D1. Oke. D1 ada pin bar di sana. Ada pin bar di sana, kemudian di atas lihat adakah di sana yang kuat. Ternyata memang di sini ada dia ditolak di sana. Di area ini kembali dia ditolak. Artinya ini adalah area resisten. Bahkan area resisten tidak ditembus di sana. Ya, kemudian selain di atas ini kita bisa lihat yang lebih terdekat. Yang terdekat ada candle sebelumnya ini banyak ditolak di sana. Ya, perhatikan. Ditolak. Kemudian doji ini pun turunnya ditutup di bawah resisten. Maka ini bisa menjadi alasan kuat, bisa menjadi tambahan dalil bahwa market akan turun. Ya, dari candlestick kita bisa melihat bodinya hijau, tipis, kemudian ekornya di atas panjang. Ini mengindikasikan tekanan sell kuat sekali. Berada di area resisten yang ditolak 3 kali. Oke, sekarang kembali ke H1. Nah, yang begini ini kalau kita menggunakan sniper tidak bisa langsung kita entry sell, tidak bisa. Kita harus menunggu momen, melihat momen dengan candlestick di H1. Ya, kita lihat tadi September 1 ya. Nah, ini September 1. Nah, yang tadi muncul doji tadi di H1 belum tidak selalu jadi doji. Ya, di H1 itu selalu ada petunjuk. Petunjuknya apa? Dari tren naik ya. Kemudian di sana sudah mulai muncul seller. Karena tidak ada ekor di atas, maka kita lihat muncul candle yang berlawanan. Ya, kita lihat di sini ya, mulai ada merah,
ada merah, ada merah, ada merah. Apakah ini kuat? Belum. Mengingat ini trennya kuat sekali. Merah-merah belum menjamin ini turun kuat. Bagaimana kita bisa meyakinkan kuat? Harus banyak sekali penolakan di atas. Artinya kalau di sini sebagai area resisten, maka perhatikan semakin banyak ditolak di sana, semakin muncul candle yang berlawanan, maka semakin kuat. Kalau yang begini belum apa-apa karena ini panjang, trennya kuat ke atas, sementara kita dalil kita cuma ini belum bisa serta-merta kita jadikan alasan untuk kita entry sell. Tunggu sampai betul-betul ada penguatan lagi. Penguatannya itu apa? Semakin banyak ditolak di sana, maka semakin akan kuat dia berbalik. Perhatikan selanjutnya dia turun, ditarik lagi ke atas, mencoba untuk retest naik lagi. Tetapi di area ini ditolak, artinya di area ini terhenti. Perhatikan, bahkan sampai mencoba menyentuh lagi, ditolak lagi. Nah, kondisi seperti inilah yang nanti harus kita pelajari, yang harus kita perhatikan. Ketika sudah mulai ditolak, mindset kita harus dirubah segera. Berarti saya harus cari trigger yang kuat untuk kita entry sell, karena ini sudah mulai petunjuk sell ada. Ya, penolakan-penolakan banyak sekali, tinggal triggernya. Trigger itu pemicu terbesarnya, yakni wujudnya, yang wujud yang nyata dan tebal. Ternyata di candle selanjutnya ini mencoba naik lagi, ditolak lagi. Nah, ketika sudah mulai tebal, kemudian kita lihat bodinya tebal, ekornya masih kalah dengan bodinya. Maka ini menjadi trigger kita untuk entry sell. Ya. Di mana? Ya sesudah ini. Di sini kita bisa entry-nya. Karena dari atas ini pergerakannya sudah mulai menurun, mulai kekuatannya mulai turun. Nah, mulai turun terus dan seterusnya. Ya, ini pertanyaan dari Pak Renal, mungkin bisa nanti dicoba diperhatikan cara membacanya lagi. Oke, jangan dikit-dikit cut loss, artinya kita jangan isi harga stop loss. Nah, saya sudah sampaikan, stop loss itu selalu membatasi ruang gerak kita. Tidak ada stop loss bukan berarti kita tidak ada pembatasan kerugian. Tetap kita batasi kerugian sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, dilirik berapa minusnya, berapa modalnya. Artinya yang penting jangan lebih dari 20%, 25%. Kalau saya 25% sudah saya atasi. Ya, lihat aja contoh yang kita share di grup itu, selalu kisaran 25% saya selesaikan. Baik itu saya recovery dengan menghapus sebagian atau seluruhnya, demi menyelamatkan modal besarnya. Walaupun lot besar tidak masalah, yang penting terukur gitu aja intinya. Ya, kalau SL selalu diisi, ya dibatasi dengan SL, kita tidak bisa bergerak bebas. Tujuan utama kita trading bukan stop loss. Sekali lagi, stop loss itu bahasanya adalah membatasi pergerakan minus yang panjang, tetapi tidak harus dipasang stop loss. Yang terpenting kita tahu di situ tidak ada berita penting, tidak ada berita fundamental yang berdampak besar. Itu saja. Karena pergerakan market ketika naik turun selalu ada tahapannya. Tidak mungkin tiba-tiba jelek di bawah panjang terus panjang lagi, tidak mungkin. Selalu ada tahapannya. Kayak banjir itu, mau banjir selalu pelan-pelan dan sebagainya. Kalaupun ada banjir tiba-tiba, berarti ada yang tidak beres. Apakah itu? Bisa saja berita yang berdampak besar, kita lupa melihatnya. Ya, mungkin itu Pak, nanti bisa dicoba dipraktekkan lagi. Oke, yang paling penting perhatikan ketahanan. Betul sekali, ketahanan paling penting. Pembatasan resiko kita tetap terapkan, tetapi bukan berarti harus memakai stop loss. Oke, sudah lebih dari cukup teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sedikit banyak ini teknik sniper yang kita gunakan tentu harus membutuhkan latihan dan perjuangan yang panjang. Tidak bisa dicetak dengan cepat, karena sniper ini tentu ibaratnya punya misi yang penting,
dengan tujuan sangat besar. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Kita akhiri, selamat sore dan sampai ketemu di pertemuan mendatang.